Zetsu, kalau kau dengar berilah tanda. Sial. Gara-gara punya bawaan bodoh seperti kalian, masa depanku jadi gelap. Itu adalah pesan. Kurapika juga menyadarinya. Ini mudah. Inilah lagu Moonchild. Tiga menit lagi. Mereka datang. Lagi-lagi kalian tertangkap ya. Aku tahu. Pasti kau berubah pikiran dan jadi ingin bergabung dengan kami. Kebetulan saja kami tidak tahu kalau uang imbalan yang diberikan berhasil menangkap kalian ternyata sudah dihapuskan. Yang membuntuti kita anak-anak ini. Lagi-lagi gagal menguntit ya. Tidak kapok juga. Tapi ini adalah yang namanya jodoh. Artinya kita sudah ditakdirkan untuk saling bertemu. Biarpun sangat samar, tapi tercium bau darah. Itu karena dia baru saja membunuh orang. Nah, 2 menit lagi. nah, kita berteman ya. Enak saja. Kenapa? Kami mengejar kalian cuma karena uang imbalan. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin melihat wajah kalian. Bagus. Aku juga. Kalau dengan cara begini, memejamkan mata pun tidak akan terlihat mencurigakan. Bagaimana pimpinan? Pilihan yang bagus kan? Mereka ini memiliki keberanian yang tidak kalah dengan Ubo. Itu karena mereka anak kecil. Wajar saja kalau tidak kenal takut. Lagi pula, pengguna rantai itu orangnya seperti apa? Sebelum itu, Paku, coba kau periksa mereka sekali lagi. Baik, apa yang mau diselidiki? Tentang apa yang sedang mereka sembunyikan. Wah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Tepat mengenai sasaran. Wah, benar-benar pertanyaan yang bisa menarik berbagai memori sekaligus. Wah, gawat. Padahal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Demikianlah lagu Moonchild. Minggu ini akan berakhir 1 menit lagi. Wah, tinggal 1 menit. Terima Aku harus kasih mengulur telah waktu. mendengarkan acara kami dengan setia. Percuma Sekarang saja. akan kuputarkan Kau adalah pemilik permintaan kekuatan lagu yang Nen yang mampu berikutnya. melihat ke dalam ingatan hanya dengan menyentuh targetmu. Kami tidak akan menyembunyikan apapun dan juga tidak tahu apapun. Meski mengetahui sesuatu pun, nanti aku pasti akan tahu. Diamlah. Seandainya kami tahu sesuatu pun, kami akan memikirkan hal lain agar kau tak bisa membaca pikiran kami. Iya, benar. Sepertinya kalian sudah salah ya. Yang akan kutarik keluar adalah ingatan sejati yang berada di dasar paling bawah memori. Aku bukan mau membaca apa yang sedang kalian pikirkan. Dengan pertanyaan dariku, memori kalian mendapat kejutan. Lalu seperti saat melemparkan batu ke dalam kolam, maka seluruh lumpur yang terbenam di dasar ingatan akan mengambang.
Itulah ingatan sejati, bukan ingatan yang dibuat-buat. Itulah yang akan kukeluarkan. Mustahil berbohong. Akan kami segera siarkan berita jam 7. Ini dia. Nah, apa yang kalian sembunyikan? Wah, gelap. Kenapa ini? Cuma saja gelap. Aduh, kenapa gelap begini? Lampu ya. Terlihat. Jangan injak aku. Mereka tidak bisa melihat. Hati-hati. Anak yang sebelah kanan terlepas. Aku tak bisa melihat. Cih, mereka sudah menantikan ini. Tak akan kulepaskan anak yang kiri. Gan! Tidak bisa lepas. Dia menghentikan dengan ototnya. Sial, tidak kelihatan apa-apa. Kalau begitu, ya. Tertangkap. Biar tak terlihat, tak akan kulepaskan. Kalau mengeluarkan hawa membunuh, aku bisa merasakannya. Tak ada gunanya lagi memanfaatkan kegelapan. Kalau mau menusuk, arahkan ke leher. Kilua! Terasa. Biarpun tidak kelihatan, aku masih bisa tahu kalian di mana. Kami gagal. Gagal. Sayang sekali. Tapi usaha kalian lumayan juga. Berhentilah melawan, anak-anak. Kilua! Dari arah pintu masuk. Mau membelakangi kami ya? Keluarlah kalau berani. Ayo keluar. Hei, pria yang tadi marah-marah di telepon ikut bersekongkol juga. Kurasa dia sudah tidak ada. Mungkin yang ngincarku tadi. Biar saja. Sudah cukup asalkan dapat mereka. Apa mata kalian sudah mulai terbiasa? Ya, sudah lumayan. Mana pimpinan? Hah? Pimpinan menghilang. Apa ada yang menyadarinya? Tertangkap ya. Si Joko, aku titip dia. Ini. Baik. Aku, kau baik-baik saja. Tangan kiri dan gigi gerahamku patah. Yang lainnya baik-baik saja. Beberapa tulang rusukku juga patah. Dia lumayan juga ya. Anak-anak ini cukup mengejutkan, di luar dugaan. Tunggu. Surat Esau yang tadi. Aku Noda. Ini untukmu.
berani mengungkapkan memori dua anak itu, akan kubunuh. Hai, ada apa ini? Masih saja lampunya belum menyala. Hei kamu, jawablah pertanyaanku. Dia menyamar jadi resepsionis hingga tidak ketahuan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kenyataan ini. Untuk menyerang dengan rantai dari posisi itu, paling cepat dibutuhkan waktu 0,2 sampai 0,3 detik. Dengan waktu sebanyak itu seharusnya pimpinan mampu menghindar. Tetapi kegelapan yang tidak terduga. Beberapa taktik untuk membiasakan diri dengan kegelapan. Kejadian yang di luar pikiran itu telah memperlambat reaksi Nan. Sejak awal kami sudah diincar. Persiapan yang sangat matang. Tapi saat aku menanya anak-anak ini tentang hal apa yang mereka sembunyikan, yang bisa kudapatkan dari memori mereka hanyalah beberapa kata kunci sederhana mengenai rencana mereka, yaitu lampu mati, dilaksanakan jam 7, dan yang lain. Ini bukanlah rencana yang benar-benar disusun secara sempurna, tapi itu wajar saja. Karena baru 1 jam yang lalu kami memutuskan untuk datang ke Hotel Wisteka. Entah sejak kapan mereka mengetahuinya, tapi dalam waktu sesingkat ini, mustahil mereka bisa menyusun rencana secara detail. Satu lagi keanehan adalah, ternyata benar kedua anak ini telah mengenal si pengguna rantai itu dari dulu. Tapi kenapa dalam pemeriksaanku sebelumnya ingatan mereka sama sekali tidak menyebutkan tentang itu? Pasti itu karena si pengguna rantai menyembunyikan kemampuannya dan baru mengatakannya kepada temannya baru lama ini. Kalau melihat dari berbagai kondisi ini, aku bisa menyimpulkan sifat si pengguna rantai. Dia sangat cerdas dan bisa berpikir dengan cepat. Selain tertutup, dia juga berhati dingin. Baginya nyawa teman bukan hal terpenting. Lebih baik aku tidak menganggap surat ini sebagai ancaman main-main. Di tengah kegelapan seperti itu, dia telah mempersiapkan waktu beberapa detik hanya untuk meninggalkan pesan. Itu artinya pesan ini sungguh-sungguh. Dia memiliki teman yang bernama Senritsu, seorang pemilik kemampuan Nen yang mampu membaca perasaan orang lain dengan mendengarkan irama detak jantung. Dia berani meninggalkan pesan ini karena dia telah mempunyai suatu cara untuk memastikan apakah aku akan membongkar rahasia ini pada temanku atau tidak. Pesan ini benar-benar serius. Kalau aku sampai bicara dan hal ini terbongkar, dia pasti akan membunuh pimpinan, biarpun untuk itu dia harus mengorbankan temannya. Tapi sebaliknya, ini berarti kedua anak ini masih punya nilai untuk dijadikan sandera. Itu adalah kesempatan untuk membebaskan pimpinan. Tapi... Paku, kau dengar tidak? Setelah ini kau jangan bicara satu patah kata pun. Mengerti? Manci, kau harus berkonsentrasi pada benangmu. Biar aku yang mengawasi mereka. Karena telah meninggalkan pesan, mereka pasti akan mendatangi kita lagi. Sampai saat itu tiba, anak-anak ini adalah sandera yang sangat penting. Akan kuawasi mereka. Begitu ya, jadi Kurapika Berhasil. Sebenarnya aku ingin mengejar mereka, tapi kita tidak boleh membiarkan anak-anak ini kabur lagi. Berpencar juga sangat berbahaya. Kita tunggu Fake sampai datang. Baik, Aku setuju. aku juga. Dengar ya, kemungkinan besar musuh bergerak dengan menggunakan mobil. Dengan kecepatan seperti ini, masih bisa kita kejar. Dalam laba-laba, aku adalah kepala dan kalian adalah kakinya. Sangat penting bagi kaki untuk bergerak sesuai dengan petunjuk kepala. Tapi dalam masalah fungsi dan bukan masalah hidup. Biarpun aku mati, salah seorang dari kalian boleh menggantikan. Terkadang kaki bisa jadi lebih penting daripada kepala. Jangan sampai salah untuk memutuskan. Perintahku adalah prioritas. Tetapi kalian tidak perlu memprioritaskan aku. Aku pun salah satu bagian dari laba-laba. Yang harus diprioritaskan kelangsungan hidup bukanlah perseorangan, tapi laba-laba. Jangan sampai melupakan itu. Tapi bagaimana dalam kondisi seperti ini? Kalau sampai menyerang orang selain laba-laba dengan rantai,
aku akan kehilangan nyawa. Kenapa? Kenapa kau menceritakan hal seperti ini pada kami? Asalkan mengatakan kemampuan dan kelemahan si pengguna rantai yang berhasil ku ketahui dari kedua anak ini pada yang lainnya, kami bisa mengalahkan pengguna rantai tanpa perlu susah payah. Tapi kemungkinan besar hal itu bisa mengakibatkan kematian pimpinan. Mungkin itu jugalah yang terjadi pada Ubo. Mati demi laba-laba. Wisi. Bagaimana dengan ramalan pimpinan ya? Pimpinan pernah mengatakan, sebelum mencuri kemampuan itu dia juga sempat diramal. Sedang hasil ramalan untukku saat itu, pada hari yang gelap dengan secerah sinar, dalam sebuah ruangan sempit kau terdesak dalam dua pilihan. Jawaban yang ada hanyalah kebanggaan diri atau pengkhianatan. Selama dewa kematian masih berkeliaran di sekitarmu, apa yang dimaksud dengan dewa kematian adalah anak-anak ini? Apa kalau aku bicara itu artinya pengkhianatan? Ataukah kalau aku diam yang artinya pengkhianatan? Yang harus dinomorsatukan adalah laba-laba. Apakah yang dimaksud dengan ruangan sempit adalah di dalam kepalaku? Tidak, aku berpikir terlalu berlebihan. Hari ini masih Sabtu, sementara itu adalah ramalan untuk kejadian minggu depan. Paling tidak bukan hari ini, aku terdesak pada dua pilihan yang sebenarnya. Apa aku harus bicara atau harus diam? Mana yang harus kuutamakan? Kalau itu dirimu, tindakan apa yang akan kuambil pimpinan? Tak perlu berpikir yang tidak-tidak. Kau hanya cukup diam saja. Fik ya, cepat ke sini. Pimpinan kita telah tertangkap. Lihat. Benar. Awas. Pimpinan, kami masih membutuhkanmu. Meskipun itu berarti pengkhianatan terhadap laba-laba. Mereka datang. Coba jelaskan. Tadi lampu mati. Lalu saat itu pimpinan dibawa pergi. Dan ini adalah pesan dari si pengguna rantai untuk Paku. Berani mengungkapkan memori dua anak itu, akan kubunuh. Kenapa kalian tak segera mengejarnya? Maci dan Paku terluka. Lalu? Mereka mempunyai teman-teman yang setingkat dengan hunter profesional. Dalam hal kemampuan bertempur, anak-anak ini juga tak kalah dengan hunter. Aku memang seorang hunter. Lalu? Baca baik-baik apa yang tersirat di balik pesan itu. Anak-anak ini masih hidup berharga untuk dijadikan sandera. Selama kita masih menahan mereka sebagai sandera, pasti si pengguna rantai akan menghubungi kita dengan suatu cara. Lalu? Sudah jelas kan, kalau kita bergerak sembarangan dan mereka sampai kabur, semua akan berakhir. Kemungkinan pimpinan ditangkap dengan rantai yang bahkan sulit untuk diputus. Kemungkinan. Sudah kubilang kan, tadi lampunya mati. Saat mata kami sudah terbiasa, pimpinan sudah terlanjur hilang. Yang jelas situasi tadi tidak memungkinkan untuk kami bergerak.
begitu saja. Apa? Pasti kau senang ada bocah-bocah ini. Ya, pasti kau senang. Sudah, bertengkarnya nanti saja. Kita harus menyusun rencana. Meskipun saya Setrekso berhasil dengan baik, tapi Gon dan Killua gagal untuk kabur. Ini di luar perhitungan. Tenang saja. Beberapa orang di pihak lawan telah terluka. Mereka tidak akan bergerak sebelum bantuan datang. Apa yang kau lihat? Sama sekali tak kusangka. Ternyata pengguna rantai adalah seorang perempuan. Memangnya aku pernah bilang begitu? Jangan tertipu hanya dengan penampilan. Lebih baik hati-hati kalau bicara. Siapa tahu itu menjadi kata-katamu yang terakhir. Kau tidak bisa membunuhku. Teman-temanmu yang berharga masih tertinggal. Saat ini aku sedang tidak cukup sabar untuk menghiraukan pancinganmu. Kurapika, hentikan. Ramalan gadis itu pun tidak akan muncul sama sekali. Dan artinya, keadaan ini masih terlalu kecil untuk dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat penting. Apa? Kurapika. Tenanglah. Kau ini... Kukatakan sekali lagi, bagiku keadaan ini tidak lebih dari sekedar istirahat minum kopi di sore hari. Sesuatu yang sangat biasa, yang kulakukan setiap hari. Sudah, hentikan Kurapika. Kalau kau bunuh dia, kau akan kuhabisi. Kurapika. Jangan keras kepala, seperti bukan dirimu saja. Iya, aku bisa mengerti. Mana bisa dia tetap bisa tenang. Selama bertahun-tahun, dia terus menanti untuk balas dendam bagi rekan satu-satunya. Dan kini, musuh sudah ada depan mata. Tapi, cuma ini yang bisa kulakukan. Biarpun kita telah menyandra pimpinan laba-laba, tapi mereka juga menangkap Gon dan Killua. Kita semua seimbang. Seimbang? Perkiraanmu itu benar-benar salah. Kalian sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Aku sama sekali tidak berharga untuk dijadikan sandera. Yang benar saja. Kami sudah tahu kalau kau adalah pimpinan laba-laba. Benar kan? Kalau kau masih terus saja bicara yang tidak-tidak, akan kusumbat mulutmu sekali lagi. Dia tidak bohong. Apa yang dia katakan seluruhnya benar. Begitulah kenyataannya. Yang sedang terdesak itu adalah kalian sendiri. Apa maksudmu? Bunyi jantungnya benar-benar datar. Sama sekali tidak ada keraguan dan kebimbangan. Sedikit pun tak ada suara kecemasan, ketakutan, ataupun pengingkaran akan kematian. Sepertinya dia bukannya yakin kalau dia tidak akan mati. Tapi suara ini adalah suara yang menerima kematian. Ini adalah suara kepasrahan menerima kematian sebagai sesuatu yang selalu ada di dekatnya setiap hari. Apa? Kenapa dia mengeluarkan suara seperti ini? Sudah cukup. Aku tidak ingin lagi mendengarnya. Suara orang itu juga suaramu. Seritu. Dia benar-benar menganggap dirinya tidak bernilai sebagai sandera. Tapi itu memang kenyataan bahwa dia adalah pimpinan mereka. Kau... Siapa kalian sebenarnya? Kami laba-laba.
Gon dan Kulua tidak bernilai sebagai sandra. Apa benar bahwa yang sedang terdesak adalah kami? Lima tahun yang lalu saat dibantainya suku Kuruta yang bermata merah. Apakah kau sudah menjadi pimpinan? Ayo jawab! Apa betul ini rantai yang telah membunuh Ubo? Apa yang dikatakan saat Ubo di saat terakhirnya? Mati saja kau, kurang ajar. Aku tak ingat. Jawab pertanyaanku. Bohong. Betul kan teman yang di depan? Aku mengerti perasaanmu. Aku juga sama. Sama sekali tak ada yang perlu kukatakan padamu. Kurapika, dia memanas-manasimu. Ajar! Benar-benar tepat. Celah yang tak terduga. Titik kelemahan si pengguna rantai akan kumanfaatkan dengan sangat tepat. Yakiniku ya. Hotel macam apa ini? Mohon maaf. Mulai sekarang lebih baik kita bergerak berdelapan sambil membantu Paku dan Maci. Kita berusaha mengajar pimpinan. Paku, kau dengar? Iya. Seandainya mobil yang dinaiki pimpinan ditemukan, Dari handphone pimpinan. Ya, halo. Setelah ini akan kuberikan 3 perintah. Oh, si pengguna rantai. Kuberitahu, perintahku ini tidak main-main. Kalau kalian tidak patuh, saat itu juga kubunuh pimpinan kalian. Perintah pertama, jangan berusaha mengejar. Kedua, jangan sakiti 2 sandera yang kalian tahan. Ketiga, aku mau bicara dengan yang bernama Pakunoda. Sebelum itu, boleh aku bilang satu hal? Mengenai perintah yang kedua, sepertinya sebelum aku datang, kedua sandera itu sudah berusaha berontak. Dan sekarang kedua anak itu menderita patah tulang di beberapa tempat. Kalau begitu, tidak perlu lagi meneruskan negosiasi. Apa? Maaf, aku bohong. Kedua anak itu tidak terluka, maafkan aku. Yang berikutnya tidak akan kumaafkan. Jangan berbuat macam-macam. Cepat berikan pada Pakunoda. Paku. Kor, titip ya. Dasar orang yang tidak bisa diajak bercanda. Aduh, apa yang kalian lakukan? Kau ini tidak punya otak ya? Nyawa pimpinan dipertaruhkan tahu? Aku tak menyangka kalau dia akan memutuskan teleponnya. Pasti kalian juga kesal kan? Tadinya aku mengira ini kesempatan bagus. tetap saja kau harus memikirkan waktu dan tempatnya. Aku melakukannya demi kalian. Ini bukan main-main. Ya, halo. Yang boleh mendengarkan pembicaraan ini hanya kau seorang. Cih. Aku sudah pindah tempat. Kau sudah menyentuh seorang pria yang bernama Sukuwara ya? Berarti kau sudah mengetahui kalau di sini ada seorang pengguna nen yang bernama Senritsu. Iya. Begitu. Kalau begitu, kau pasti sudah tahu kalau kau tidak mungkin berbohong. Dengar,
Mulai saat ini, kau dilarang berkomunikasi dengan rekanmu. Bukan hanya bercakap-cakap, tapi juga berkomunikasi dalam bentuk lain seperti gerak tubuh. Dengarkan kata-kataku baik-baik. Setelah ini, akan kuberitahukan tempatnya. Datanglah kau seorang diri. Aku mau bicara dengan yang lain, selain laki-laki yang barusan. Ini aku. Setelah ini, aku mau bertemu dengan Pak Kunoda sendiri. Semua orang yang lain kembalilah ke markas. Iya. Kalian bersepuluh harus berada di tempat yang sama, termasuk Sandranya. Lalu siapkan satu handphone lagi. Dan aku akan menghubungi kalian ke handphone itu. Kalau sampai saat itu jumlah kalian berkurang satu orang, akan langsung membunuh Sandra. Mengerti? Iya. Coba berikan live Pak Kunoda. Paku. Halo? Setelah ini akan kusebutkan tempatnya. Kuulang sekali lagi, kau harus datang sendiri. Tempatnya di Bandara Ringgol. Datanglah jam 8. Titik lemah si pengguna rantai sudah didapatkan. Jangan bimbang, Pak Kunoda. Datanglah dengan yang lain. Paku. Aku sama sekali tidak melupakannya, pimpinan. Yang harus diprioritaskan kelangsungan hidupnya bukan 16 orang, tapi laba-laba. Tapi meski harus mengkhianati laba-laba, Hei, tunggu. Hah? Ini perintah dari pengguna rantai. Kita harus kembali ke markas. Biarkan Paku pergi sendiri. Kalau tidak salah, tadi dia juga bilang iya, supaya kita tidak berusaha mengejar. Lalu kenapa? Ada apa sekarang? Masih saja kau tidak mengerti, bodoh. Kalau berani membangkang dan mengejar mereka, pimpinan bisa dibunuh. Kau ini bodoh ya. Kalau memang itu terjadi, kita akan tinggal membunuh si pengguna rantai itu. Pimpinan pasti juga mengatakan hal yang sama. Yang paling diprioritaskan adalah laba-laba, Nobunaga. Pikiranmu itu pengkhianatan bagi laba-laba. Ini berbeda sekali dengan kebohonganku tadi. Sekarang kita harus mengikuti Pak Kunoda. Tidak boleh tidak. Aku setuju. Membiarkan Paku pergi sendiri pun tak ada artinya. Kalau kita mengikuti perintah orang itu, maka ramalan itu bisa jadi kenyataan. Aku setuju dengan Nobunaga. Kurasa sekarang lebih baik kita ikuti dulu perintahnya. Aku juga. Nah, sekarang mau sampai kapan? Sampai kehilangan setengah dari kaki laba-laba kita? Hah? Shijuku, bagaimana pendapatmu? Bukankah di saat seperti ini kita harus memutuskannya dengan koin? Itu cuma kalau terjadi perbedaan pendapat antara kita dalam masalah menafsirkan perintah. Sedangkan dia jelas-jelas sudah melanggar peraturan. Aku setuju dengan Nobunaga. Aku masih belum ingin kalau pimpinan kita mati. Demikian juga dengan Paku. Perasaan Pak Kunoda juga sama. Karena itulah dia pergi tanpa mengatakan apa-apa. Benar kan? Susah juga. Semuanya tidak bisa diajak bicara. Sebenarnya aku ingin membunuh sekarang juga. Tapi mengejar Pak Kunoda itu lebih penting. Aku harus mengejar Pak Kunoda. Tunggu. Kalau berani beranjak satu langkah pun dari situ, akan kubunuh kau. Oh. Sesama anggota Ryodan dilarang berkelahi. Bukannya kau setuju dengan Nobunaga? Malah kau pukul dari belakang. Dalam hal perasaan aku setuju. Tapi peraturan itu mutlak. Pembangkangan terhadap peraturan adalah pembangkangan terhadap laba-laba. Dan itu juga berarti pembangkangan terhadap pimpinan. Ini dari pimpinan. Biar aku yang terima. Aku mau bicara dengan para Sandra. Brengsek. Ada telepon dari Mama. Apa mereka semua masih lengkap? Iya, untuk saat ini.
Tapi barusan mereka berdebat akan mengikuti Pak Kunoda atau tidak. Halo. Ku beritahu satu hal. Di pihak kami ada pengguna Nen yang bisa mengetahui kebohongan kalian. Karena alasan itu jugalah Pak Kunoda mau mengikuti perintahku dengan patuh. Aku tidak peduli kalian mau mengejar dengan berapa orang pun, pimpinan kalian akan mati. Dalam waktu setengah jam kembalilah ke markas. Akan kuhubungi lagi. Jangan dirusak. Kalau begini mustahil bisa mengejar. Kurang ajar! Sepertinya mereka bertuju kembali kemari. Kalau tidak lengkap 10 orang, pimpinan akan dibunuh. Tidak disangka dia menggunakan Chandra sebagai penghubung. Benar-benar orang yang sangat pintar. Padahal kalau bisa keluar dari sini, aku punya kesempatan untuk bertarung dengan pimpinan. Tapi kalau aku keluar, pimpinan akan mati. Ini seperti makan buah si malakama saja. Karena itu, bantulah aku. Boleh saja. Lagi pula aku kenal denganmu sedikit lebih lama daripada dengan Kuro. Tapi ada ongkosnya. Gen Ryodan. Hunter x Hunter episode berikutnya. Negosiasi, balas dendam, rantai pengadilan. Aku datang pengguna rantai.